bisa mendengar suara saya ya. Hari ini tentang mendukakan Roh Kudus. Ya. Saudara perhatikan, ada di dalam Alkitab ayat yang mengatakan ada istilah mendukakan Roh Kudus, memadamkan Roh Kudus, dan juga ada yang ada kata-kata janganlah engkau menghujat Roh Kudus. Ya. Dosa menghujat Roh Kudus itu dengan apa sih bedanya menghujat Roh Kudus dengan mendukakan Roh Kudus, memadamkan Roh Kudus gitu ya. Kalau mendukakan Roh Kudus atau memadamkan Roh Kudus itu dilakukan oleh orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka bisa yang melakukan namanya dosa mendukakan Roh Kudus atau memadamkan roh atau memadamkan Roh Kudus. Nah, dosa menghujat Roh Kudus itu biasanya dilakukan oleh orang yang tidak percaya, ya. Orang yang maksudnya orang itu benar-benar menolak Tuhan, menolak keselamatan, itu yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Oke, sekarang kita akan belajar dulu pelan-pelan ya. Saudara, saya mau hari ini kalian serius belajar firman Tuhan, dan hari ini saya mau kalian mengerti bahwa hidupmu ini, meskipun ini duduk di ruangan gereja, ya kalian duduk di ruangan gereja, tetapi rohmu, kalau engkau ini sudah beres dengan dirimu sendiri, beres dengan dosa, ya, engkau sungguh-sungguh bertobat dan minta Roh Kudus ambil alih atas hidupmu, keberadaanmu itu ada dua. Yang pertama adalah kamu ada di ruang gereja. Yang kedua adalah rohmu itu sudah berada di ruang tahta. Katakan amin. Jadi ketika engkau ibadah, sebetulnya engkau harus memiliki kesadaran itu. Ya. Kalau engkau sedang ibadah, engkau harus memiliki kesadaran bahwa selain ada di ruangan gereja, hidupmu itu juga ada di dalam dimensi alam roh, di mana ketika engkau menyanyi, menyembah, Tuhan hadir. Jadi nggak ada yang nyembah itu sambil pelongo-pelongo, lihat ke kiri, ke kanan, menguap, terus kemudian tidak nyanyi, ngeliatin temannya. You tidak mengerjakan penyembahan. Artinya engkau tidak menyadari bahwa keberadaanmu itu engkau sedang bertemu dengan Allah yang kau sembah, sebab dia omnipresent dan sebab dia tidak bisa mengingkari firman-Nya bahwa dia bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Jadi ketika engkau nyanyi, Tuhan itu yang hadir. Dan sebenarnya rohmu itu juga sudah ada di ruang tahta bersama dengan Bapa di surga. Sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Kalau engkau dibilang tubuh Kristus, maka sebetulnya engkau juga sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Katakan amin. Tidak ada yang ibadah santai-santai ya. Setuju nggak? Setujunya nggak semangat. Setuju nggak? Tidak ada yang kamu nyanyi sembari nguap, sembari lihat kiri kanan, sembari aktivitas apa ya. You mesti memiliki kesadaran bahwa ketika engkau beribadah, engkau sedang berhadapan dengan Tuhan, dan engkau juga sedang menyembah Tuhan, engkau sedang berhadapan dengan Tuhan. Seperti hari ini engkau mau mendengar firman Tuhan, jangan terbiasa dengan dengar firman dan engkau tidak mengerjakannya, tidak melakukannya. Ada saatnya penyesalan seumur hidup selamanya itu benar-benar terjadi. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena hampir setiap hari saya menolong orang yang hampir meninggal. Dan ketika sepanjang hidupnya dia tidak menghormati firman, hanya dengar firman, hanya tahu firman, tapi tidak mengerjakannya, dia akan melakukan, mengalami yang namanya banyak kerugian. Kesaksian luar biasa, benar-benar firman Tuhan yang berkata, tubuhnya memang diserahkan kepada iblis, tetapi nyawanya diselamatkan. Itu benar. Jadi ada orang-orang yang dia tahu firman, tapi dia tidak mengerjakannya.
Maka ada begitu banyak kerugian yang akan dia alami. Firman Tuhan itu terjadi. Tubuhnya diserahkan kepada iblis, tapi nyawanya diselamatkan kalau dia percaya sama Yesus. Tapi saudara perhatikan, waktu orang itu sedang kesakitan, waktu orang itu sedang sudah mengalami yang namanya last minute dia rohnya mau keluar dari tubuhnya. Belum tentu dia bisa mengucap Yesus, Yesus, aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Belum tentu. Kalau tidak mulai dari hari ini engkau disiplinkan manusia rohmu, terus percaya kepada firman Tuhan, imanmu dinaikkan levelnya, dan kamu urusi urusan-urusan rohani. Jangan urusan dagingmu terus ya yang diurusi ya. Saudara, saya mau kalian sungguh-sungguh serius dengan Tuhan dan alami kebaikan Tuhan. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Manusia baru. Atau kalau di apa namanya? ILT ya. Punyamu terjemahan apa ya? Oke. Saya bacakan sebentar. Oke, ini ya. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara lihat di layar bisa? Efesus 4 ayat 18. 18 dan pengertiannya yang gelap jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, ada yang namanya hatinya degil, pikirannya sia-sia. 19, perasaan mereka telah tumpul, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Terus, 20, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. 23, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, nih perhatikan ya, saudara perhatikan, buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Terus, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian juga segala kejahatan. Yang kedua, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Perhatikan ayat 30. Ya, saudara baca semua bersama-sama 2, 3. Perhatikan. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Mendukakan seseorang itu biasa terjadi ketika orang itu sudah kenal, betul nggak ya? Misalnya suami istri sudah saling kenal lama ya. Saudara perhatikan semuanya ya, jangan ada yang fokusnya terpecah. Perhatikan semuanya ke sini. Jangan ada yang ngobrol sendiri. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Seseorang yang didukakan atau yang dibuat duka
adalah seseorang yang sudah saling kenal, betul ya? Seperti misalnya suami istri, ada yang saling menyakiti, itu membuat hati mereka menjadi duka, ya toh? Betul nggak? Nah, Roh Kudus itu ditaruh di dalam dirimu untuk menjadi penolongmu. Dia kenal engkau, dia mengasihi engkau, dia mengasihi kita semuanya. Dia mengasihi kita semuanya. Ini bapak-bapak yang baju kuning tadi yang di depan duduknya kemana ya? Kok hilang? Yang baju garis-garis kuning tadi yang duduk di depan kenapa hilang? Oke, oke, oke. Ya, pastikan ketika kau ikut ibadah jangan keluar masuk ya, duduk tenang, dengarkan firman Tuhan. Ada waktunya nanti kau tidak bisa dengar firman, kau menyesal gitu ya. Nah, perhatikan, mendukung hanya bisa dikerjakan, dilakukan oleh karena mereka sudah saling kenal. Nah, bagaimana engkau mendukakan Roh Kudus adalah Roh Kudus sebetulnya kenal kita semuanya karena dia diutus oleh Bapa untuk tinggal di dalam diri kita, berdiam di dalam kita, menemani hidup kita. Kapan kita mendukakan Roh Kudus? Ya, kapan kita mendukakan Roh Kudus adalah ketika kita tidak melakukan apa yang Roh Kudus suka, apa yang Roh Kudus punya. Coba perhatikan, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 17. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Saudara perhatikan ya, Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan dia diam di dalam kamu. Yohanes 14 coba dibaca dulu dari ayat 16 deh, atau 16 ya supaya paham. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh kebenaran. Jadi ini adalah Roh Kudus ini adalah satu pribadi sama seperti Yesus, ya satu pribadi yang mengasihimu sama seperti Yesus. Yesus itu mengasihimu, Roh Kudus juga mengasihi kita semuanya. Dia adalah satu pribadi yang ingin diam di dalam hidup kita. Dia adalah roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Berarti kita ini saling kenal dengan Roh Kudus. Itulah kenapa Roh Kudus bisa didukakan oleh kita. Karena kita kenal Roh Kudus. Dia diam di dalam kita. Kapan kita mendukakan atau melukai hati Roh Kudus? Ketika dia adalah roh kebenaran, tapi kita melakukan hal-hal yang munafik, kita melakukan hal yang palsu. Lawan dari kebenaran adalah kepalsuan. Ya, kita munafik, kita menipu, itu lawan dari kebenaran. Betul nggak? Dusta. Nah, itu akan mendukakan Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus adalah roh iman. 2 Korintus 4 ayat 13. Ini saudara nanti ketika mendengar apa yang saya sampaikan, engkau akan tahu kapan aku mendukakan Roh Kudus. Ya. Yang pertama tadi, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ketika kamu munafik, ketika kamu menipu, ketika kamu melakukan kepalsuan, itu tidak hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, Roh Kudus adalah roh iman. 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Roh iman, semua yang membuat kita percaya dan kita sepakat dengan firman Tuhan adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang menolong kita untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang juru selamat. Ya, roh iman. Nah, kapan kita mendukakan Roh Kudus adalah saat kita ragu-ragu.
saat kita tidak percaya, saat kita gelisah, saat kita khawatir, itu namanya kita sedang mendukakan Roh Kudus. Karena jadi nggak sama gitu loh. Karena Roh Kudus itu roh iman. Roh Kudus itu roh iman. Kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak percaya, kemudian kita ragu-ragu, kita cemas, ragu-ragu, cemas, gelisah, khawatir, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Jadi jangan dipikir bahwa khawatir itu hal yang biasa. Kalau di dalam dirimu ada Roh Kudus, engkau terus, engkau takut terus, cemas terus, tidak bisa tidur, engkau sedang mendukakan Roh Kudus. Jangan meremehkan apa yang saya sampaikan ini ya. Ini kayaknya sederhana, tapi kalau engkau meremehkan itu, perhatikan. Roh Kudus itu kalau diam di dalam kamu dan engkau mengaktifkannya, engkau menjadi orang yang supranatural. Apa itu supranatural? Melakukan seperti yang Yesus lakukan. Engkau bisa berkata pada orang yang sakit, jadilah sembuh, dan dia sembuh. Engkau bisa berkata, gunung tercampaklah, berpindahlah ke laut, maka itu akan berpindah. Engkau bisa berkata, hujan berhenti, dan hujan berhenti. Ya? Jadi itu sebab karena di dalam dirimu ada Roh Kudus. Tapi kalau engkau mendukakan Roh Kudus terus, you powerless. Engkau tidak punya power, engkau tidak punya kuasa. Engkau seperti orang-orang di luar sana yang tidak ada Roh Kudusnya, yang tidak percaya sama Yesus. Terus ya, jatuh bangun terus di dalam dosa, tidak mengalami apapun karena sering mendukakan Roh Kudus. Jadi saudara perhatikan ya, ini pelajaran tentang Roh Kudus, engkau harus perhatikan baik-baik. Yang ketiga, Roh Kudus adalah roh kasih karunia, Ibrani 10 ayat 29. Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Roh kasih karunia. Jadi Roh Kudus adalah roh kasih karunia. Jika engkau terus keras, jika engkau terus pahit, sulit mengampuni, dengki terus, tidak ramah, tidak mengampuni, tidak mengasihi, maka engkau sedang mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu roh kasih karunia. Kasih karunia itu maksudnya apa sih? Perhatikan, kita ini terlalu banyak dosa dan pelanggaran, betul ya? Kita ini orang pemberontak, kita ini banyak salah, tetapi setiap pagi kasih karunia-Nya baru. Kalau engkau baca di Ratapan 3, ya. Selalu baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Jadi kasih karunia Tuhan itu selalu baru dan besar kasih karunia-Nya atas kehidupan kita. Dia begitu sabar menunggu kita. Ya. Nah, saudara perhatikan, ketika dia sabar dengan kita, tapi kita memutuskan untuk menjadi orang yang keras terus, pemarah terus, sulit untuk mengampuni, maka engkau sedang mendukakan Roh Kudus. Lagi, ketika engkau mendukakan Roh Kudus, you menjadi powerless, tidak punya power. Doain orang sakit tidak sembuh. Musim setan, setannya malah ketawa. Itu powerless, tidak ada kuasa. Kamu berdoa untuk mengalami terobosan ekonomi supaya keluarga dipulihkan, nggak akan mengalami apa-apa. Karena apa? Mendukakan Roh Kudus. Pahit-pahit terus, marah terus, ya judi terus, sulit dinasehati, nggak mau berubah. Maka engkau sedang mendukakan Roh Kudus. Yang keempat, Roh Kudus adalah roh kekudusan. Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kekudusan, dikuduskan, dipisahkan dari yang cemar, dipisahkan dari yang jahat. Kudus. Jadi kalau engkau
tetap memutuskan tidak adil, tetap jahat, tetap hidup di dalam kubangan dosa, kamu sedang menghina Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah Roh Kekudusan, membuat setiap orang menjadi kudus. Kalau Roh Kudus itu membuat seseorang menjadi kudus, tetapi dia terus berada di dalam kubangan dosa, berarti dia sedang menghina Roh Kudus. Dampaknya apa? Wah, banyak sekali. Banyak sekali. Kalau kamu kehilangan Roh Kudus, dampaknya banyak sekali. Yang kelima, apa yang terjadi jika kita mendukakan Roh Kudus? Yang kelima ya, ini yang kelima. Dampaknya apa kalau kita mendukakan Roh Kudus? Kamu diambil. Tidak ada sukacita di dalam dirimu. Kuasa dan otoritas di dalam dirimu diambil. Jadi nggak punya power. Doa apa saja itu nggak tembus-tembus gitu loh. Roh Kudus, kalau engkau menghormati dia dan engkau menghargai dia, maka di dalam dirimu ada kuasa dan otoritas, ada power supranatural. Itu seperti energinya Tuhan. Engkau menjadi seperti Tuhan Yesus yang bisa mengerjakan banyak hal karena engkau menghormati Roh Kudus. Tetapi ketika engkau terus mendukakan Roh Kudus dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi, adalah roh kebenaran, tetapi engkau menipu terus, engkau munafik terus, engkau berjalan di dalam dusta terus ya, bukan kebenaran, lawan dari kebenaran, maka engkau sedang mendukakan Roh Kudus. Engkau ragu-ragu, engkau bimbang, engkau cemas, engkau khawatir. Saudara sering dengar kayak kata-kata seperti ini, namanya manusia itu yang nggak luput dari yang namanya khawatir, betul nggak? Sering dengar seperti itu? Iya. Tapi itu tidak boleh terjadi pada orang yang menghormati Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah roh iman. Di dalam dirimu ada iman karena ada Roh Kudus. Engkau menjadi orang yang percaya penuh kepada setiap firman Tuhan dan tidak meragukan apapun yang disampaikan oleh Tuhan, tidak pernah cemas dengan apapun, ya. Sebab Roh Kudus diam di dalammu. Dan kalau engkau pelajari di 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan tidak pernah memberikan kepadamu roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Jadi jika kau terus khawatir, terus tidak percaya, terus gelisah, maka engkau sedang mendukakan Roh Kudus. Dan ketika engkau terus mendukakan Roh Kudus, dampaknya adalah tidak ada sukacita. Nah, saudara perhatikan, di dalam dirimu kalau sukacita di dalam dirimu tuh hilang, jangan-jangan engkau sedang mendukakan Roh Kudus. Nggak ada sukacita, nggak ada semangat, ya mau hidup rasanya nggak ada semangat gitu ya, rasanya galau terus, sedih terus, duka cita terus, nggak ada sukacita. Itu ciri-cirinya engkau sedang mendukakan Roh Kudus. Jangan-jangan engkau sedang mendukakan Roh Kudus. Nah, bagaimana supaya Roh Kudus kembali berada di dalam diri kita adalah engkau benar-benar bertobat dengan hancur hati, ya, bertobat dengan hancur hati dan semua yang menjadi lawan Roh Kudus, engkau mulai beresi. Seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, sekarang ya, 2 dosa yang dilakukan terhadap Roh Kudus yang dilakukan oleh orang percaya, 2 dosa yang dilakukan oleh orang percaya terhadap Roh Kudus adalah yang pertama mendukakan Roh Kudus, yang kedua memadamkan Roh Kudus. Nah, yang tadi mendukakan Roh Kudus sudah saya sebutin tadi 1 sampai dengan 4, ya.
Yang sekarang yang memadamkan Roh Kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 19. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Bicara tentang memadamkan, berarti itu ada api ya. Betul ya? Dipadamkan apinya. Berarti Roh Kudus itu memang bentuknya kadang-kadang seperti api, kadang-kadang wujudnya seperti angin, ya. Nah, Roh Kudus adalah di dalam diri kita ini seperti api. Nah, api itu akan padam jika bahan bakarnya habis. Betul nggak? Itu akan padam jika bahan bakarnya habis. Apa penyebabnya engkau memadamkan Roh Kudus? Ketika engkau tidak lagi punya hati membaca Alkitab, malas baca Alkitab, malas nyembah, kamu malas ibadah, atau kamu ibadah hanya sebagai kewajiban karena saya bertugas, karena saya harus main gitar, karena saya harus mengoperasikan multimedia. Engkau ibadah karena kewajiban, bukan karena cinta. Ya, enggak ada lagi yang namanya gairah untuk berjumpa dengan Tuhan. Malas berdoa, malas nyembah, malas baca Alkitab. Engkau seperti tidak memberikan bahan bakar buat Roh Kudus, buat api itu tetap menyala. Itu yang disebut dengan memadamkan Roh Kudus. Paham ya? Amin. Jadi hati-hati kalau engkau sudah mulai malas baca Alkitab, berarti engkau sedang memadamkan Roh Kudus. Malas berdoa, malas bangun pagi, engkau sedang memadamkan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus tidak ada diam di dalam dirimu, ya ada tetapi tidak diaktifkan, you menjadi orang yang powerless, tidak punya power, tidak punya kuasa, tidak punya otoritas. Ngomongin orang, ngonselingi orang nggak bisa, masalahku aja banyak. Memberkati orang nggak bisa, dompetku aja Senin Kemis, kempis-kempis. Mau mendoakan orang sakit coba sembuh nggak bisa karena aku sendiri sakit. Mau mendoakan orang yang konflik di dalam rumah tangga nggak bisa karena keluargaku sendiri konflik. Jangan-jangan Roh Kudus yang ada di dalam dirimu sedang engkau padamkan. Dengan saat engkau malas baca Alkitab, malas berdoa, malas bangun pagi untuk mencari wajah Tuhan, engkau malas ngulik firman, sedang memadamkan api Roh Kudus. Guru bersaksi, enggak aku enggak punya kesaksian. Itu. Enggak ada api Roh Kudus. Nah, sekarang dosa yang dilakukan terhadap Roh Kudus atas orang percaya, yang pertama adalah mendukakan Roh Kudus, yang kedua adalah memadamkan Roh Kudus. Nah, sekarang dosa menghujat Roh Kudus itu apa? Ya kan? Dosa menghujat Roh Kudus itu apa? Saudara baca di Ibrani 10 ayat 30 sampai dengan 32. Ibrani 10 29 sampai 32. Ini Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Terus, kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan Tuhan akan menghakimi umatnya. Benar, kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Dalam masa yang lalu sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Dosa menghujat Roh Kudus adalah orang itu pernah
diterangi, ada dua kemungkinan ya, menghujat Roh Kudus. Pertama adalah orang itu pernah diterangi oleh Roh Kudus, pernah tinggal bersama Roh Kudus diam di dalamnya, kemudian dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dalam perjalanan imannya dia tiba-tiba menghujat Roh Kudus dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu berasal dari kuasa kegelapan, berasal dari iblis. Itu namanya menghujat Roh Kudus. Tadinya dia seorang yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus, dia mengerti di dalam dirinya ada Roh Kudus, tetapi di dalam perjalanan waktunya dia tidak menjaga hatinya tetap bersih, dia pahit terus, marah terus. Ya. Pada akhirnya terus mendukakan Roh Kudus, dan puncaknya dia akan menghujat Roh Kudus. Dia bisa menjadi orang yang murtad. Orang yang murtad dan tidak lagi mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang disebut dengan dosa menghujat Roh Kudus. Jadi dosa ini dilakukan oleh orang yang telah memahami terang Roh Kudus, memahami karya Kristus, tapi dia dengan sadar menghujat Roh Kudus. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menolak anugerah keselamatan. Orang yang menolak anugerah keselamatan tidak bisa diselamatkan. Dan untuk dosa ini bukan berarti bahwa Allah itu jahat ya. Bukan, tetapi karena dia tidak mau menerima atau menolak untuk diselamatkan. Orang ini memang tidak membutuhkan pengampunan dosa. Amin. Yang sadar bahwa ia menolak anugerah keselamatan itu sendiri. Menolak anugerah keselamatan itu sendiri. Bu, kalau ada orang yang murtad, ya dia pernah meninggalkan Tuhan, gara-gara dia menikah dengan yang tidak seiman. Terus kemudian dalam perjalanan waktunya dia sadar bahwa dia itu ternyata satu-satunya yang membuat aku sejahtera, aku sukacita itu hanya di dalam Yesus Kristus. Maka dia balik lagi. Apakah itu disebut dengan menghujat Roh Kudus? Itu disebut seperti anak bungsu yang hilang, yang kembali ke bapaknya. Jika dia pernah menghujat Roh Kudus, dia pernah meninggalkan Roh Kudus, meninggalkan Yesus, tetapi dalam perjalanan waktunya dia sadar bahwa dia harus kembali kepada Bapaknya, harus kembali kepada Yesus Kristus, maka dia disebut sebagai anak hilang, anak bungsu yang hilang yang kembali kepada rumah Bapaknya. Dia masih bisa diselamatkan. Tapi jika dia meninggalkan Yesus dan kemudian menjadi oposisi, menjadi musuh Yesus, menjelek-jelekan, wah bahwa orang yang ngikut Yesus itu begini-begini, acaranya begini-begini, dia menjadi orang yang memusuhi Yesus. Disebut dengan dosa kekal. Belum tentu dia mendapatkan anugerah diselamatkan, belum tentu. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang terus memberikan kesempatan kepada umatnya untuk tidak menolak keselamatan, dan ada kalanya memang Tuhan masih beri kesempatan tetapi langsung dibawa pulang. Biasanya harus ada pendampingan dari orang di sekitarnya yang menjadi imamat yang rajani, menjadi pendamping untuk dia boleh diselamatkan. Tapi itu juga belum tentu bisa berhasil. Ya, mau cerita ya. Ini kisahnya.
Berkali-kali saya menolong orang yang sudah mau meninggal. Ya, berkali-kali. Tuhan izinkan saya untuk mendampingi orang yang mau meninggal. Orang yang dia ini memiliki hati yang humble, ya, rendah hati. Kalau diomongi itu, ya Bu, baik. Oh, aku harus begini. Oh, aku salah ya Bu. Ya Tuhan, aku minta ampun. Dia dengan cepat itu untuk membereskan segala dosanya. Seperti ini, waktu dia mau meninggal, itu tiba-tiba yang namanya dua malaikat itu di kiri kanannya langsung datang gitu. Berat itu kiri kanannya. Dan itu yang namanya roh maut itu minggir dari dirinya. Dia mau meninggal, dia meninggal dengan tenang. Tidak perlu kesakitan. Tidak perlu kesakitan. Dia meninggal dengan tenang dan jenazahnya itu tersenyum. Dan itu ada kelihatan bersih mukanya, wajahnya. Karena dia adalah orang yang sangat mudah diajar. Lembut hatinya. Yang diajar. Tapi ada orang-orang yang begini. Semua orang diundang untuk datang ke gereja. Dia sibuk menginjili. Ya. Dia sibuk melakukan pelayanan. Tapi waktu konflik dengan sesamanya, dia itu mudah terluka. Dan sangat sulit untuk memaafkan. Selalu diungkit-ungkit. Sudah diomongi. Sudahlah, yang namanya mengampuni itu juga melupakan. Tapi dia terus mengingat-ingat, terus diceritakan, dan terus terluka. Tapi sibuk loh. Dia membawa orang-orang untuk masuk ke gereja, masuk di dalam komsel, ya, melayani ke sana kemari, begitu hebohnya. Ketika dia mau meninggal, iblis meroyok hidupnya. Harusnya secara fisik dia sudah tidak kuat dan dokter sudah angkat tangan karena seluruh organ tubuhnya sudah hancur lebur. Hancur lebur, tidak ada kehidupan. Tetapi dia masih hidup. Jadi antara hidup dan mati. Hidup nggak mau, mati ya nggak mau. Kayak gitu. Nafasnya sudah satu-satu, tapi kesakitan luar biasa. Kenapa? Karena ada hal-hal yang mendukakan Roh Kudus yang dia terus lakukan. Nah, orang yang terus mendukakan Roh Kudus, apapun yang dia kerjakan, dia seolah-olah mengerjakan dengan kekuatannya sendiri. Dan ketika didakwa sama iblis, dia berkata, loh aku sudah gini, aku sudah bawa orang banyak sekali datang ke gereja, aku sudah menolong orang, aku sudah, tapi iblisnya mendakwa. Dan iblis bertanya, dengan kekuatan mana kamu mengerjakannya? Terlalu terbiasa mendukakan Roh Kudus sehingga dia tidak berasa bahwa Roh Kudus sudah undur dari dirinya. Sehingga pada waktu mau meninggal dia agak kesulitan, dan firman Tuhan yang berkata tubuhnya memang diserahkan kepada iblis tetapi nyawanya diselamatkan itu ya dan amin. Apa yang kau pelajari hari ini, sungguh-sungguh engkau harus mempelajarinya dan merenungkan di dalam hatimu. Tidak ada penyesalan seumur hidupmu. Saya sampaikan satu ayat lagi yang bercerita tentang tubuhnya diserahkan kepada iblis tapi nyawanya diselamatkan. Buka di 1 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 5. 1 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 5. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya.
Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tapi secara rohani hadir, aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. 4. Bila mana kita berkumpul di dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Saudara, ini ayat itu nggak main-main loh. Kalau engkau terus mendukakan Roh Kudus, berarti Roh Kudus itu tidak diam di dalam tubuhmu, tetapi yang berdiam di dalam tubuhmu adalah roh yang lain, roh jahat. Nah, kalau engkau terus berbuat cabul, maka roh percabulan tinggal di dalammu. Dengerin. Kalau engkau berdusta terus, maka roh dusta tinggal di dalammu. Kalau engkau berdusta tuh tahu ya, bohong gitu loh. Kalau engkau mencuri terus, roh pencuri itu diam di dalammu. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Bukan Roh Kudus loh. Roh Kudus nggak ngajari kamu mencuri. Bermain narkoba terus berarti bukan Roh Kudus diam di dalammu. Saudara perhatikan ayat ini. Jangan main-main ya. Jangan main-main. Orang itu kita serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sebetulnya nggak usah diserahkan kepada iblis, sudah menjadi hak miliknya iblis. Ya. Hingga binasa tubuhnya. Jadi ada orang-orang yang terus berbuat dosa, tubuhnya sakit. Stroke, jantung, ginjal, kanker, diabetes, apapun itu. Tubuhnya diserahkan kepada iblis agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Mudah-mudahan diselamatkan nyawanya. Tapi itu jika engkau terus mendukakan Roh Kudus, terus memadamkan api, mungkin kemungkinan tidak ada kesempatan lagi. Saya harap hari ini apa yang saya sampaikan bisa menegur hidupmu dan membuatmu insyaf dan bahwa engkau menghormati Roh Kudus yang ditaruh Tuhan di dalam hidupmu, biar ditinggal di dalam hidupmu, membuat tubuhmu, perilakumu, perbuatanmu selaras dengan Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Engkau melakukan kebenaran, engkau hidup di dalam kekudusan, engkau hidup di dalam iman, dan itu menyukakan hati Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Syukur buat siang hari ini, kebenaran firman-Mu membuat kami sungguh-sungguh bertobat, Tuhan. Ampuni kami Roh Kudus yang seringkali mendukakan Engkau. Ampuni kami yang seringkali tidak menyadari kehadiran pribadi Roh Kudus di dalam diri kami. Hari ini kami mengundang Engkau kembali Roh Kudus untuk diam di dalam kami. Insyaallah kami dan terus berikan kami haus dan lapar akan firman-Mu. Dan kami terus jalan bersama dengan Roh Kudus, berjalan dengan firman, dan hidup kami menyukakan hati Tuhan. Tuhan, kami bertobat sungguh-sungguh dan ampuni dosa kami. Dan mulai hari ini, terus firman-Mu, berdoa, menyembah Engkau, dan melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu. Terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
kelam tiap puisi setan, dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo kelam tiap puisi setan, dengarkan saja firman Tuhan. Pasukan semongko tarik sih. Ojo susah bro, ojo lembut sis, susah yang urip iku ngundang pikiran. Ayo guyu bro, ayo mesem sis, nganung ke firman